giginya keluarnya nggak utuh karena kan dia emang nggak bisa tuh kalau benar-benar ditarik utuh, karena gue nya udah kesakitan banget tuh. Oke guys, jadi di sini aku mau jelasin ke kalian sedikit tentang apa itu wisdom teeth atau gigi bungsu. Nah, gigi bungsu itu adalah gigi geraham ketiga kalian atau yang paling belakang. Nah, ini tuh biasanya numbuh di usia sekitar 17 sampai 25 tahun. Dan untuk prosedur pencabutannya sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama itu seperti yang aku kemarin guys, yaitu cabut biasa, dan itu dilakukan oleh dokter gigi umum. Nah, dia juga biayanya itu lebih murah guys, sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah. Sedangkan kalau misalnya kasusnya itu kompleks dan dokter gigi umum itu udah nggak bisa nanganin, maka biasanya dokter gigi umum itu akan merujuk kalian ke dokter gigi yang bedah mulut. Kalau misalnya kalian ditangani oleh dokter gigi bedah mulut, nah berarti itu perlu dilakukan adanya operasi. Nah, kalau misalnya pakai operasi ini biasanya biayanya itu jauh lebih mahal. Kalau tadi aku baca sekitar 2 juta sampai 5 juta per satu giginya. Nah, itu biasanya yang sampai dijahit gitu loh, yang sampai di black terus dijahit terus nanti harus dilepas jahitannya. Makanya setiap kali mau cabut gigi bungsu itu dokter gigi itu menganjurkan, dan memang harus sih, kalian itu harus foto gigi dulu, yaitu dengan ronsen yang panoramik, soalnya bisa kelihatan apakah dokter giginya itu mampu mencabut atau enggak, atau misal harus dirujuk ke dokter gigi yang bedah mulut. Oke guys, jadi ini udah hari kedua kita berdua dicabut, dan terus nggak tahu sih, ini kalau menurut aku kayak pipi aku lumayan bengkak gitu, yang sebelah sini kan yang dicabut kan. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik tuh kayak ini kan lebih kecil dan ini emang rada bengkak, meskipun bengkaknya nggak bengkak banget. Dan aku juga baru nyadar tuh tadi pagi, kayak waktu ngaca tuh, oh iya ternyata bengkak, dan waktu ditekan tuh lumayan ada sakit gitu sih. Cuma sekarang udah enggak. Cuma yang jelas dari kemarin tuh kita berdua udah minum itu anti-inflamasi. Woi. Kita berdua tuh kemarin udah minum 3 obat sekaligus gitu, antibiotik, anti-inflamasi, sama anti nyeri. Bahkan kita tuh belum bengkak, kita udah minum anti-inflamasi gitu. Jadi kayak kita mencegah gitu sebelum terjadinya inflamasi itu. Dan ternyata taunya masih bengkak juga. Tapi nggak nyangka sih ternyata bengkaknya kecil gitu loh. Karena kemarin dokternya kami bilang kalau kamu bengkak nanti dikompres sama air hangat. Tapi kalau 24 jam pertama dikompres pakai air dingin gitu katanya. Dan sekarang udah enakan banget sih, gerakin gigi dan mulut juga kayak udah enak gitu. Terus aku juga tadi udah sempet kayak megang pakai lidah gitu, dan ternyata nggak sesakit kemarin. Kalau Ceba itu nggak bengkak nggak? No. Iya sih, tadi aku liat pipinya biasa aja sih. Kalau pipi gue kayak rada asimetris gitu. Nunggu itu kan agak sakit aja. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, wisdom teeth itu harus dicabut atau enggak sih? Nah, kalau misalnya aku kemarin tuh kasusnya karena wisdom teeth aku tuh miring, jadi dia tuh numbuhnya nggak kayak normal, dan dia tuh jadinya ngasilin kayak makanan itu jadi nyangkut di gigi itu, jadinya makannya nanti bisa mengganggu gitu loh guys. Dan ditambah lagi aku tuh mau copot behel, kata dokternya kalau misalnya sampai aku copot behel terus baru copot gigi bungsu, nanti jadinya kayak tempatnya tuh berubah lagi gitu, makanya dianjurkan untuk cabut sekarang aja sebelum copot behel. Nah, makanya ini aku bingung banget yang sebelah kanan tuh harus dicabut atau enggak, kayak karena kalau misalnya bayangin harus ngelalui proses yang sangat menyakitkan itu kayak takut banget sih. Jadi kayak kata mama sama cici aku juga mungkin tunggu nanti kayak recover gitu, karena kemarin mungkin baru shock dan baru kayak dicabut, jadi kayak takutnya trauma gitu kan. Dan nanti yang sebelah kanan juga masih tunggu waktu aja lah, kayak go with the flow. Tapi kalau misalnya gigi kalian itu nggak menyebabkan gangguan, contohnya kayak punya cici aku, ya kan Ci? Punya dia tuh miring, tapi dia tuh nggak nyebabin makanan numpuk di situ. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi intinya kalau misalnya wisdom teeth kalian tidak mengganggu dan tidak menyebabkan adanya keluhan, itu nggak perlu dicabut guys. Kecuali kalau misalnya emang ada keluhan dan memang harus dicabut, itu berarti indikasi pencabutan gigi bungsu gitu guys. Iya sih, sama kalau misalnya sampai bolong kayak punya cici aku itu kan dicabut karena bolong, dan bolongnya udah lumayan gede gitu, sampai kemarin sempat mengganggu aktivitas sehari-hari, jadinya itu emang harus dicabut banget gitu. Nah guys, jadi ini adalah obat-obatan yang aku minum dari kemarin. Jadi untuk anti nyerinya itu aku minum diclofenac potassium, sama untuk anti-inflamasinya sendiri di sini ada methylprednisolone. Nah, yang metil ini pahit banget pokoknya. Jadi aku habis makan ini selalu makan permen.
Terus untuk antibiotiknya aku minum Amoxan. Nah ini harus diminum 3 kali sehari guys. Nah 3 kali sehari itu artinya bukan kayak sehari harus 3 kali, nggak peduli durasinya berapa jam sekali, tapi itu artinya adalah 8 jam sekali. Jadi setiap 8 jam usahain kalian minum antibiotik sama obat-obat lainnya ini, karena efeknya itu bakal hilang setelah 8 jam guys. Terus selanjutnya ini aku mau nunjukin juga nih yang giginya cici aku tuh guys. Nah jadi ini dia giginya cici aku juga guys. Lihat coba, itu udah lubang gede banget. Dan kalau misalnya dibiarin di dalam mulut tentunya bisa nyebabin keluhan dan bisa ganggu pasiennya juga. Waktu itu cici aku sempat kesakitan gitu sampai nggak bisa aktivitas sehari-hari gitu. Kirain kayak TMJ-nya yang sakit, taunya giginya tuh emang udah lubang dan lumayan gede. Waktu di ronsen juga ternyata udah rusak banget, jadi kata dokternya mending diambil. Dan waktu diambil kata dokternya suruh lihat tuh lubangnya gede banget, dan ternyata emang gede banget guys. Anjing baik. Sini anjing baik. Hey, kamu mau masuk vlog nggak? Kamu mau masuk vlog nggak? Kamu nanti udah makan doang, kasihan. Sudah nih. Yes, anjing baik. Wow. Duduk. Kasih Handnya sampai 2 tangan ya sih. Menurut lu gimana nih? Kasih 1 aja, biar nggak lama. Lihat. Kok mau banget ah? Ya, tapi kasihan sih, maksudnya ntar jadi dia nggak tahu etika. Jadi nanti etikanya tuh. Kebaikan demi kebaikan Jason. Bisa ditowel loh. Oke guys, jadi ini udah hari ketiga dan seperti yang kalian lihat bengkaknya itu masih sama kayak yang kemarin sih. Jadi pipi aku yang sebelah kiri ini masih lebih gede dibanding sebelah kanan. Dan sejauh ini aku masih terus konsumsi obat anti nyeri, anti inflamasi sama antibiotik. Dan yang hari ketiga ini aku tuh kemarin sempat shock gitu loh, karena di lubang bekas cabutannya itu tiba-tiba ada putih-putih gitu. Nah aku kira tuh itu makanan nyangkut di situ kan. Terus aku awalnya sempet coba ambil gitu pakai tusuk gigi, cuma dia tuh bener-bener fragile banget, jadi nggak bisa keambil, malah jatuhnya malah lebih dalam gitu. Nah terus jadinya aku WA ke dokternya kan, kayak gitu gimana kalau misalnya ada makanan nyangkut. Dan ternyata kata dokternya kalau misalnya habis pencabutan tuh pasti ada hifa penyembuhan dan pembentukan jaringan tulang. Jadi kalau ada makanan nyangkut tuh, ini aku mau sharing aja ke kalian, jangan sampai dikopek-kopek gitu pakai tusuk gigi atau cotton bud atau pakai tangan. Jadi kata dokternya itu cukup kumur-kumur aja supaya makanannya itu bisa keluar dari lubangnya gitu guys. Nah mungkin sekian yang bisa aku sampaikan ke kalian guys, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen langsung di bawah dan aku akan coba untuk menjawab pertanyaan kalian. So stay safe and stay healthy, hope you like this video. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye guys.